Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah kalkulus dengan materi masih dalam bab fungsi. Untuk kali ini akan kita bahas tentang grafik dan fungsi. Seperti kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk materi fungsi kita ada beberapa sub yang akan kita bahas, yaitu pengertian, macam-macam fungsi, di dalamnya ada fungsi komposisi, kemudian grafik dan fungsi, grafik dari fungsi, dan translasi. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah grafik dari fungsi. Grafik dari fungsi yang pertama adalah akan kita bahas adalah garis lurus, yaitu dengan persamaan Y sama dengan MX kali C. Persamaan garis lurus ini relevan untuk kondisi pada koordinat 0, C. Contohnya di sini Y sama dengan X plus A. Jadi ketika X-nya 0 ditambahkan 3 maka akan ketemu 3. Ketika X-nya 0 kita tambahkannya dengan min 3 maka akan ketemunya Y-nya adalah min 3. Jadi di sini kita akan menghubungkan dua titik yang sudah kita masukkan angkanya, ya. Maka akan kita dapatkan adalah garis lurus seperti ini, ya. Nah, ini disebut garis linier. Untuk persamaan garis itu sendiri, kita bisa mengambil suatu persamaan dari Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk persamaan ini, kita lihat persamaan untuk garis lurusnya melalui X1 dan Y1. Maka kita akan menggunakan persamaan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Sehingga nanti persamaan garis lurus ini akan melalui X1 Y1 dan X2 Y2. Kemudian yang kedua, garis fungsi kuadrat atau kita sebut parabola. Dengan persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk dapatkan nilai diskriminannya atau D adalah B kuadrat min 4AC. Nah, untuk persamaan kuadrat, titik puncak ada pada posisi koordinat min B per 2A dan min D per 4A. Nah, kita lihat di sini untuk A lebih besar dari 0, maka posisinya akan seperti ini jika determinannya lebih besar dari 0. Yang kedua di sini jika D-nya sama dengan 0 dan yang di atas koordinat X adalah D yang lebih kecil dari 0. Contohnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Jadi A-nya adalah 1. Kita lihat berarti A-nya lebih besar dari 0. Berarti grafik akan menghadap ke atas. Nah, dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 1 kuadrat min 4. Nah, 1 kuadrat min 4 itu nilainya min 3. Min 3 itu lebih kecil dari 0. Sehingga di sini berarti tidak menyinggung dari sumbu X. D-nya adalah lebih kecil dari 0. Kita bisa lihat di sini berarti posisinya adalah yang ini. D lebih kecil dari 0. Oke, berikutnya. Jadi titik potong dengan sumbu koordinatnya. Karena D-nya lebih kecil dari 0, maka titik potong dengan sumbu X-nya tidak ada. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya ada, yaitu pada X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, maka di sini Y-nya adalah sama dengan 1. Dengan demikian, maka grafik ini akan melalui titik koordinat 0 dan 1. Bagaimana dengan titik puncaknya? Kita masukkan dengan rumusan koordinat titik puncak min B per 2A dan min D per 4A. Masukkan nilainya, min D-nya, koefisien B-nya adalah 1, 2, koefisien A-nya juga 1, berarti tetap 2, jadi min setengah. Dan yang di sini kita bisa lihat D-nya, ya,
tadi dapatkan D-nya adalah min 3, berarti min kali min positif. 4A-nya, A-nya adalah 1, berarti 4, 3/4. Sehingga garisnya akan membentuk seperti ini, garis grafik fungsinya. Yaitu gimana titik puncaknya atau titik ekstrimnya adalah di 3/4 ya. Kemudian 3/4 dan min setengah koordinatnya. Kemudian di sini ada titik potongnya di 1 ya, di I sama dengan 1. Nah, untuk persamaan kuadrat seperti tadi kita bilang bahwa persamaan kuadrat memiliki persamaan umum, bisa juga menggunakan X ya untuk mencari di sumbu X, yaitu dengan AY kuadrat plus BY plus C. Nah, untuk titik puncaknya ini dibalik posisinya, min D/4A dengan min B/2A. Sumbu simetrinya sendiri ada di min B/2A. Nah, sehingga nanti bentuk untuk berikutnya adalah grafik fungsi majemuk. Ini fungsi fx di mana harga mutlak x. Harga mutlak x itu bisa x positif dan bisa x negatif. Untuk x positif berarti x-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk x negatif berarti x-nya lebih kecil dari 0. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, untuk gambar fungsi fx untuk 1 dan x plus 2, kalau 1 berarti x-nya lebih kecil sama dengan 2, kalau x plus 2 berarti x-nya lebih besar dari 2. Grafiknya terdiri dari 2 bagian, yaitu garis Y sama dengan 1 untuk x lebih kecil sama dengan 2 dan garis Y sama dengan X plus 2 untuk X lebih besar dari 2. Jadi kita akan mendapatkan ini garis konstanta, garis konstan di mana Y sama dengan 1, dan ini adalah garis di mana Y sama dengan X plus 2. Jadi kita mulai X-nya plus 2, kita langkah dari X ada 2 dulu ya. Sehingga nanti kalau X-nya di sini plus 2, maka Y-nya pun berarti berapa X-nya ditambahkan 2 ya. Untuk yang ketiga, gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per plus untuk fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Fx-nya yang terdefinisi adalah untuk setiap x kecuali 2, sehingga domain dari fx adalah semua bilangan real kecuali 2. Fungsi fx-nya dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi x kuadrat min 4 ini kita uraikan, kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x min 2 dibagi x min 2. Ada yang sama bisa dicoret sehingga fx-nya hasilnya akan menjadi x plus 2. Ya. Nah, di sini berarti x tidak sama dengan 2. Rank dari fx adalah semua bilangan real kecuali 4. Jadi grafik terdiri dari semua titik pada garis Y sama dengan x plus 2 kecuali di titik 2 dan 4. Ya, di titik koordinat 2, 4. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan suatu garis di mana Y sama dengan x plus 2. Untuk garis berikutnya, fx sama dengan 1 min 3 kali x harga mutlak. Artinya di sini 1 min 3x atau 1 min 3, x-nya kita min, jadi di sini menjadi plus. Berarti menjadi 1 plus 3x. Kapan menjadi 1 min 3x? Ketika x lebih besar sama dengan 0. Dan ketika jadi 1 plus 3x, ketika x-nya kita ambil lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa mengambil di sini suatu garis ya, di mana kita ambil garisnya
untuk X, untuk Y sama dengan, supaya Y sama dengan 0, maka X di sini adalah 1/3. 3 kali 1/3 kan 1. 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti di sini. Kalau di sini berarti min 1/3. Karena 1 min 3 dikali min 1/3 berarti min 1. 1 min 1 juga 0. Nah, berapa nilainya? Adalah ketika Y-nya 0, X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Jadi kita bisa gariskan seperti ini. Oke. Sampai sini dulu tentang persamaan tentang garis dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.